Shalom, jemaat Tuhan, selamat malam dan selamat beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Kiranya ibadah malam ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Memberita firman pada ibadah malam ini, Bapak Penatua Amon Lumenta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita menyembah serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia yang besar kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, karena semua yang mengenal Engkau dalam Yesus Putramu, beroleh selamat dari dalam kasih yang penuh hikmat. Malam ini ketika kami keluarga lepas keluarga dalam rumah masing-masing, diperkenankan bersekutu memuliakan Engkau yang kudus. Kami mohon, bahurilah kami. Kuatkanlah kami dengan firman dan roh-Mu. Pakailah kami yang berdosa ini, guna memberi harapan dan membangkitkan sukacita pada sesama kami yang letih lesu, yang tinggal di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarlah suara
Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam pelayanan Sabda Allah, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Persatuan Kaum Perempuan. Kami persilakan. Terima kasih untuk pelayanan puji-pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita persatukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa, untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Dikau yang kekal, Bapa yang bertahta dalam tinggian surga. Kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan,
oleh karena kemurahan dan kasih-Mu yang senantiasa nyata atas kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, jika sepanjang hari ini Engkau telah memimpin, menuntun, memberkati kami, sehingga kami dapat melakukan semua tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah himpunkan kami bersama-sama. Walaupun ya Tuhan, kami boleh terpisah oleh karena situasi dan keadaan, kami boleh hanya mengikuti pelayanan firman ini melalui daripada virtual, daripada live streaming ini ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, tidak mengurangi daripada kesaksian-Mu, kesaksian kami untuk tetap memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga, kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, terutama kami dimampukan untuk melakukan sabda firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam kemurahan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Matius 9, ayat 9 hingga pada ayatnya yang ke-13, yang mengatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul daripada Sabda Bina Umat yaitu "Ikutlah aku" dengan huruf besar akunya, bukan "ikutlah aku" dengan huruf kecil. Artinya ikutlah aku berarti mengikut Yesus, bukan mengikut manusia, atau bukan mengikut aku, tetapi mengikut Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi kecenderungan atau sifat manusiawi, kalau membentuk suatu struktur kepengurusan, maka mereka yang dicari adalah orang-orang yang memiliki track record yang baik, baik secara moral maupun secara kemampuan dan keterampilan. Track record yang baik dianggap menjadi jaminan dan memiliki segalanya dan nilai yang bisa dijual bagi masyarakat. Kalaulah ternyata yang terekrut orang yang punya catatan buruk, maka orang itu dianggap mencemari kelompok itu. Panggilan Yesus kepada Matius memperlihatkan sikap yang melawan arus, yang mana kecenderungan masyarakat atau mungkin jemaat seperti yang kita bicarakan di atas tadi. Matius yang memiliki catatan jelek di kalangan masyarakat
justru terpanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-Nya. Tentu saja saudara-saudaraku, Yesus tidak bermaksud untuk mengangkat kejelekan daripada Matius, tetapi melihat kemungkinan pertobatan yang tulus dari diri Matius. Yesus melihat kehendaknya untuk mengikuti dia. Dengan kesungguhan Matius meninggalkan pekerjaannya dan cara hidupnya, ketimbang gambaran dan image bagi orang-orang tentang Matius dan kejelekannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rumah sakit dan puskesmas adalah tempat di mana orang menderita sakit dan tentunya akan mendapatkan pengobatan supaya bisa sembuh. Banyak orang menolak untuk memeriksa dirinya kepada dokter, bukan karena takut ketahuan terpapar dengan virus corona, Bapak Ibu yang kekasih, namun karena mereka menganggap dirinya masih sangat sehat, sehingga sering terjadi adalah tambah parah penyakitnya dan tidak bisa lagi disembuhkan. Demikian pula dengan keselamatan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak sedikit orang menolak untuk datang kepada Tuhan Yesus karena mereka menganggap dirinya sudah cukup baik, tak ada celah perbuatan dosa. Golongan yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi menganggap bahwa orang-orang berdosa itu tak mungkin bisa kembali baik dan mengalami pertobatan, saudara-saudara. Ketika melihat Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, orang Farisi berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa?" Seringkali Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus terjadi di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Seringkali yang terjadi, kita sangat mudah melihat kelemahan, melihat kekurangan, dan juga dosa-dosa orang lain. Kita dengan gampang melontarkan kritikan atau menghakimi mereka yang menganggap diri kita dan menganggap diri kita lebih daripada mereka. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa dan bukan mencari orang-orang yang mengaku dirinya sudah benar, yang mengaku dirinya congkak, yang mengaku dirinya sangat memahami tentang firman Tuhan. Orang-orang yang merasa dirinya benar sangatlah susah untuk bertobat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 makna yang kita bisa ambil yang bisa disimpulkan dari ayat pembacaan dan perenungan kita, Matius 9 ayat 9 hingga pada ayat yang ke-13 ini. Yang pertama, tentang belas kasih kepada sesama. Yesus menentang sikap orang Farisi yang menganggap bahwa orang berdosa itu harus dijauhi dalam segala pergaulan. Orang sakit yang dikatakan Yesus adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan atas dosa-dosanya. Yesus mencintai dan bersikap belas kasih kepada orang yang disingkirkan dari lingkungan bermasyarakat, apalagi dalam lingkungan persekutuan dan berjemaat.
Dia merangkul dan bergaul dengan mereka. Itulah yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, yaitu wujud kasih itu. Yang kedua, kuasa perkataan. Kata-kata lebih tajam daripada pedang bermata dua. Menggunakan kata-kata selalu memiliki dua sisi berbeda. Entah karena itu menghujat, ataukah itu memuji atau mendidik. Namun seringkali juga kita melakukan pujian yang penuh dengan kepura-puraan, yang mana selalu berkata yang manis-manis dan yang lembut-lembut, padahal sangat bertentangan di dalam hati dan pikiran kita. Dosa telah menjauhkan, bahkan memisahkan Matius dari cinta Allah dan sesamanya. Namun, dua kata lembut Yesus ini, yang tidak menghukum dan tidak mengungkit dosanya lah, yang membuat Matius terkagum-kagum akan daya cinta yang luar biasa di balik kata-kata Yesus, sehingga Matius pun meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Yang ketiga, punyailah kasih dan belas kasihan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk menghadirkan damai Kristus yang penuh kasih itu, serta ada belas kasihan. Setiap ada persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dengan cara merangkul dan membawa mereka dalam pengenalan Kristus sebagai juru selamat kita dan juru selamat dunia. Yang keempat, yang terakhir, mengikut panggilan Allah. Di tengah berbagai pandangan buruk orang-orang terhadap Matius, ternyata ada seseorang yang mau menyapa dan memanggilnya secara pribadi. Sapaan ini membangkitkan sebuah harapan baru dalam diri Matius. Pengalaman akan panggilan itulah yang dia syukuri sebagai tanda bahwa Allah mengasihi dan membutuhkannya untuk sebuah tugas pekerjaan ilahi. Allah sangat mengenal kita secara pribadi-pribadi dan mengetahui segala persoalan, segala pergumulan, bahkan segala kekhawatiran kita akan hidup dan kehidupan ini. Konteksnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus tidak sama dengan Matius yang dipanggil untuk mengikut Yesus sebagai muridnya, dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diteguhkan hari Minggu 29 November 2020. Dalam mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat kita, terpanggil untuk mewartakan kabar sukacita dan keselamatan kepada setiap orang. Kita semua terpanggil dalam perbedaan. Kita semua terpanggil dalam keberagaman potensi yang kita miliki di tengah-tengah jemaat sebagai umat dalam membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Keberagaman di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kita. Tetapi yang paling terpenting, bagaimana menyatukan hati untuk membangun suatu tubuh Kristus di tengah-tengah persekutuan berjemaat kita. Paulus menulis, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Semua itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-7 dan ke-12. Artinya Bapak Ibu yang kekasih menjelaskan kepada saudara-saudara dan saya bahwa siapa saja bisa berubah dan berbalik ke jalan yang benar dan bisa dipakai oleh Kristus untuk menjadi saksinya. Yesus datang kepada saudara-saudara dan saya bukan untuk memberikan beban, namun Dia datang untuk membebaskan kita dari sakit yang hendak datang mengobati saudara-saudara dan saya, yang hendak mengembalikan hidup saudara-saudara dan saya, yang Allah rancangkan sejak semula.
kita jadi mengerti ketika Ia datang. Dunia yang dalam belenggu dosa, dunia yang dalam belenggu virus corona yang telah memporak-porandakan kehidupan manusia, menjadi sadar bahwa hidup ini seutuhnya adalah milik dan kepunyaan Allah. Hanya satu jalan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hanya satu jalan untuk manusia bisa terbebaskan dari belenggu kehidupan dan maut, yaitu mengakui otoritas Allah atas hidup dan kehidupan ini. Maka Allah akan menghadirkan damai sejahtera. Dunia akan bersuka cita kembali, sebab sesungguhnya harapan hidup kembali di dalam kekudusan menjadi kenyataan. Bagi anak-anak Allah, keadaan yang sulit yang kita alami saat ini bukanlah keadaan yang tidak diberkati. Sebaliknya, mungkin itu adalah saat yang indah dalam hidup kita. Karena ketika kita berada dalam kondisi yang sangat sulit, Bapak Ibu yang kekasih, kita berada dalam situasi yang terjepit, kita merasa lemah dan tak berdaya, disitulah memaksa kita untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Mungkin kita beranggapan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kondisi yang buruk dan kondisi yang tidak diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah saatnya kita kembali benar-benar mengakui Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga apapun juga yang kita alami, apapun juga yang kita hadapi di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah rumah tangga, bahkan di tengah-tengah kehidupan pribadi, kita tetap sadari bahwa Allah bertata atas kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap yakin bahwa Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membawa semua pergumulan-pergumulan kehidupan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu telah Engkau perkenankan untuk melayangkan firman-Mu di tengah-tengah persekutuan daripada ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus firman-Mu yang telah hamba-Mu layangkan boleh berkenan
di tengah-tengah kehidupan keluarga demi keluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan pribadi, sehingga benar-benar kami mengakui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa pengasih dan penyayang, melalui daripada doa syafaat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bergumul di dalam mencari pekerjaan. Tuhan Yesus berkati mereka ya Tuhan. Dan biarlah senantiasa ya Tuhan Yesus, segala pengharapan mereka datang pertaruhkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa pengasih dan penyayang, pergumulan gereja dan jemaat, pemerintah dan seluruh tenaga medis, bahkan semua masyarakat yang masih terpapar dengan virus corona pada saat ini. Tuhan perteguhkan hati kami, sehingga benar-benar kami hanya datang berserah kepadamu, sehingga pada saatnya ya Tuhan kami meyakini Engkau akan nyatakan kasih-Mu melalui penemuan daripada vaksin virus ini. Biarlah ya Tuhan Yesus, kasih-Mu tetap nyata atas kehidupan kami. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, mulai dari Majelis Sinode, MUPEL, sampai di pelkes-pelkes. Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati. Biarlah Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka lakukan, senantiasa Engkau perteguhkan, sehingga apapun juga ya Tuhan Yesus yang mereka jalankan, bahkan yang mereka wartakan di tengah-tengah jemaat, Tuhan Yesus perkenankan semua itu boleh terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bahkan ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus, persiapan Majelis Sinode, bahkan seluruh jemaat dalam menghadapi persidangan Sinode yang akan datang. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati, sehingga segala persiapan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses belajar mengajar, bahkan dalam persiapan untuk ujian-ujian yang semua masih dilakukan secara virtual. Tuhan Yesus, perlengkapi daripada semua persiapan anak-anak kekasih kami, sehingga apapun juga yang mereka lakukan, jika Engkau memberkati ya Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa juga untuk pergumulan Yayasan Kesehatan dan Akbit, bahkan jemaat-jemaat kami yang sudah menjadi donatur. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa memberkati, sehingga segala rencana-rencana untuk pengembangan daripada Akbit ke depan, Tuhan Engkau mau campur tangan, sehingga pada saatnya ya Tuhan Yesus, segala kerinduan mereka, semuanya akan boleh terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa pengasih dan penyayang, melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang masih dalam keadaan sakit bahkan dalam pemulihan pada saat ini. Bapak Ibu Lehana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu Ruce Sujianto Foe, Ibu Ruth Karo-Karo, Ibu Paulina Teleu, Ibu Prasetya Jatiningsi Rahayu, Bapak Pitoyo Skurman, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Merlin Siagian, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Mas Paitela, Apitulei, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Nikiulu, Bapak Arsid, Ibu Sukina Sarpan, Ibu Farida Apitulei, Ibu MC Bajuntak, Bapak Christian Baitanu, Bapak Robin William Jawa, Ibu Ivon Samola Senduk, Bapak Pram Nugraha Jaya Prana. Tuhan pengasih dan penyayang, biarlah Engkau mau datang di tengah-tengah pergumulan kehidupan daripada saudara-saudara kami ini yang dalam kelemahan tubuh. Engkau menyatakan kuasa-Mu,
Kau mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Sehingga ya Tuhan Yesus melalui obat-obatan, melalui perawatan daripada dokter, mereka akan memperoleh pemulihan dan kesembuhan kembali. Bapa pengasih dan penyayang, pada saat ini juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di setiap sektor. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Erwin, Ilufeto, dan anak Jafir. Keluarga dan Ibu Vido Herawan, anak Nita dan Nanda. Keluarga Bapak Ibu Andik Cahyo Wibowo, anak Sefanya, Belvaria, dan Elizabeth. Keluarga Ibu Agustina Latuheru dan anak Priscilla. Keluarga Bapak dan Ibu Dodi Agung Wicaksono, serta anak Naomi Marvel. Biarlah ya Tuhan Yesus segala pergumulan daripada keluarga-keluarga ini, Engkau senantiasa hadir dan menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Sehingga pergumulan apapun juga mereka hadapi ya Tuhan, jika bersama dengan Engkau, senantiasa mereka akan melewati semuanya itu. Berkati saudara-saudara kami ini. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga dan jemaat yang bersukacita atas pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan. Bapa pengasih, kami berdoa buat Ibu Susilo Manangsang, Ibu Novita Bilong, Saudari Lita Raja, Ibu Medina Rumengan, adik Naomi Wicaksono, Yosua Doluntelide, Bapak Halim A. Hermanto, Saudari Kareina, Ibu Desiana Utomo, Ibu Bendelina Ardian. Bapak pengasih dan penyayang, perlengkapilah daripada sukacita keluarga-keluarga bahkan saudara-saudara kami yang telah mengalami sukacita pertambahan usia maupun pertambahan usia perkawinan mereka. Bapa pengasih dan penyayang, ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami ini serta sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati kita untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah sabda Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius 9 ayat 13 yang mengatakan, kata Yesus, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Janganlah jemu
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bawa ucapan syukur kami pada hari ini sebagai tanda sukacita. Untuk setiap berkat sudah kami terima darimu. Terimalah persembahan yang telah kami berikan ini, ya Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pergi memberitakan Injil Kristus melalui hidup dan kerja kita sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Angkatlah hati, arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini dan selamanya.